Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya berdoa kita semua dalam keadaan sukacita yang melimpah di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan Bahana Morning Devotion. Nah, pada renungan hari ini saya mengambil tema ketenangan di dalam Tuhan. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, dan 21. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah kepada Allah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Allah terhadap kamu dalam Kristus Yesus. Di ayat 21 dikatakan, tetapi ujilah semuanya, pertahankanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita menerima informasi dalam akhir-akhir ini? Saya percaya dengan perkembangan teknologi zaman di mana media pemberitaan begitu mudahnya diakses zaman sekarang. Mulai dari media massa surat kabar online, dari IG, dari FB, banyak sekali informasi yang kita serap. Pertanyaannya, ada berapa informasi yang kita serap setiap hari? Mungkin ada yang menjawab 2, 3, bahkan ratusan. Jadi setiap hari kita dipenuhi oleh informasi-informasi. Nah, mungkin beberapa kita sudah banyak yang tahu, ternyata fakta dari setiap informasi, dari setiap berita, sebagian besar didominasi oleh berita-berita negatif. Itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah pernyataan dari Bill Gates. Dia pernah mengatakan begini, headlines in a way are what mislead you because bad news is a headline and gradual improvement is not. Berita utama sedikit banyak telah menyesatkan kita, telah menyesatkan Anda, karena berita buruk adalah berita utamanya. Dan kemajuan yang bertahap itu tidak. Jadi ada pertanyaan, mengapa media tampaknya hanya berfokus pada hal-hal yang buruk, bukan yang baik? Ada satu asumsi, yang pertama, mungkin para wartawan itu lebih tertarik menyediakan berita-berita yang negatif. Sehingga berita bencana, berita kekerasan lebih menarik daripada berita-berita kemajuan di sebuah bangsa. Dan asumsi yang kedua, pemirsa atau pembacalah yang lebih tertarik kepada hal-hal atau berita-berita yang negatif. Ada beberapa psikolog justru pernyataan yang kedua, yang sebaliknya lah, yang mereka berpendapat bahwa pemirsalah atau pembacalah yang justru lebih tertarik pada hal-hal yang negatif. Sehingga diambil sebuah penelitian di Rusia pada saat itu tahun 2014, diadakan percobaan eksperimen bahwa berita-berita di satu media massa diubah dari yang negatif. Satu hari penuh itu diberitakan hal-hal yang positif. Ternyata hasilnya dari eksperimen tersebut, pemirsa atau pembaca turun antusiasnya, 2/3 turun ketertarikannya terhadap berita tersebut. Nah, apa poin yang kita pelajari dari eksperimen ini Bapak Ibu? Ternyata secara tidak sadar, setiap hari, setiap waktu, kita sudah mulai terbiasa terhadap hal yang negatif. Kita sudah mulai terbiasa dengan berita-berita yang tidak baik. Karena ibarat seperti kita latihan fitness, angkat beban, ketika itu diulang-ulang, direpetisi, akan menghasilkan otot lengan yang besar. Nah, seperti itu juga kalau kita biasakan mengkonsumsi hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita, secara tidak langsung kita mulai menyukai berita negatif. Sehingga manusia itu lebih cenderung kepada istilah psikologi dinamakan bias negatif. Nah, semakin hari kita entertain berita-berita negatif tanpa ada filter. Firman Tuhan katakan bahwa tetapi ujilah semuanya,
pertahankanlah yang baik. Jadi dalam kehidupan kita harus punya filter. Tidak semua berita kita konsumsi, kita harus pilih-pilih. Mana yang negatif, mana yang membangun iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya pernah juga bereksperimen, ternyata dari hati nurani manusia, Tuhan sudah desain kita untuk mencintai hal-hal yang baik. Saya punya anak waktu itu masih berumur bulanan, saya bereksperimen apakah benar-benar manusia itu mencintai hal yang negatif atau hal yang positif. Nah, waktu itu saya mengadakan percobaan, saya bernyanyi, yang satu nada mayor dengan lirik yang ceria, puji-pujian. Yang kedua lagu sekuler dengan nada minor, lirik yang cenderung melo, negatif gitu. Dan hasilnya saya lihat, ternyata anak saya sangat tertarik dengan lagu yang pertama, dengan nada mayor, dengan puji-pujian yang menarik. Nah, dari sana saya mengambil kesimpulan, ternyata pada dasarnya manusia itu didesain Tuhan untuk mencintai hal yang baik. Karena pada dasarnya kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya dalam kehidupan kita harus ada yang diinput itu sesuatu yang baik, dan yang keluar juga sesuatu yang baik. Demikian firman Tuhan. Ada 3 poin peremaan renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, filter segala sesuatu. Yang kedua, milikilah hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau 3 hal ini kita lakukan, saya percaya ada ketenangan di dalam hati kita secara sempurna setiap hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat rema renungan hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar selalu untuk fokus kepada hal-hal yang baik di dalam berita firman-Mu, di dalam perkataan-perkataan-Mu. Karena itulah sesungguhnya yang kami butuhkan Tuhan. Dalam setiap waktu, dalam setiap hari, ada hal-hal yang positif di dalam kehidupan kami. Dan itu adalah menjadi kekuatan di dalam setiap perjalanan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hal-hal yang baik yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.